Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Valentin Mamelas di acara Gema Tabura. Berbicara soal cuaca, kita sudah masuk ke dalam musim penghujan dan intensitas hujan saat ini sudah sangat tinggi. Untuk itu kita di sini mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Herlin Sasabone selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong. Karena tentunya kalau hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, kita tentu perlu waspada masalah bencana. Oke, selamat siang Ibu Herlin. Selamat siang. Apa kabar Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Oke Bu. Ngomong-ngomong soal bencana ya Bu, kira-kira selama tahun 2022 penanggulangan bencana apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD? Untuk upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Sorong pada tahun 2022, itu pada bulan Maret itu ada bencana yang terjadi, yaitu bencana banjirop. Jadi kalau bencana banjirop itu adalah bencana di mana air laut sampai ke darat, kemudian disertai dengan angin kencang. Bencana tersebut terjadi hampir di sepanjang garis pantai, dan ada 2 distrik yang menjadi terkena dampak dari bencana tersebut, yaitu distrik Hanoi dan distrik Sorong Kepulauan. Dan untuk distrik Sorong Kepulauan itu kelurahan Dom Barat dan Dom Timur. Kemudian sedangkan untuk distrik Manoi itu kelurahan yang sangat terdampak, kelurahan Kaliki. Jumlah kerusakan cukup banyak, hanya tidak ada korban jiwa. Kita bersyukur tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan yang terjadi itu adalah kerusakan bangunan, baik itu bangunan rusak berat sampai dengan bangunan rusak ringan. Kemudian ada pengungsian juga. Kita melakukan upaya tanggap darurat itu kurang lebih 1 minggu. Itu kita melakukan upaya tanggap darurat, dan ya kita bersyukur bahwa banyak sekali bantuan-bantuan dari masyarakat yang diberikan untuk para pengungsi. Itu bencana yang terjadi 2022. Ya, kita berharap bahwa jangan ada lagi bencana ya, namanya bencana itu pasti kan dampaknya tidak bagus. Sangat tidak bagus dan sangat mengerikan ya. Iya. Ya. Oke Bu, itu bencana itu yang ditanggulangi oleh BPBD itu ada berapa tipe bencana seperti apa? Jadi sebenarnya bencana itu ada 2, ada bencana alam dan bencana non alam. Nah kalau bencana alam itu penyebabnya tentu alam. Jadi yang dimaksud dalam bencana alam itu yang misalnya seperti tadi banjir, kemudian tsunami, gempa bumi, kemudian banjirop seperti tadi, kemudian angin kencang, kebakaran hutan, itu bencana yang bencana alam. Sedangkan kalau bencana non alam itu adalah bencana yang penyebabnya bukan berasal dari alam, bisa dari manusia, bisa dari penyakit. Nah misalnya seperti COVID-19. COVID-19 itu sudah menjadi pandemi karena terjadi di seluruh dunia, sehingga itu dianggap sebagai bencana non alam. Berarti BPBD kemarin ikut serta juga ya dalam penanggulangan COVID? Iya, kami terlibat juga karena itu sudah menjadi bencana. Oke. Dan masalah COVID sendiri di Kota Sorong ini kira-kira khususnya Papua Barat itu kira-kira sekarang seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu? Iya, ketika kita masuk tahun 2022, varian baru dari COVID-19 itu kan yang awalnya Alpha 2020 ya, itu varian Alpha, kemudian varian Delta 2021, kemudian 2022 itu kita masuk dengan varian Omicron. Iya betul. Nah, memang tidak seperti tahun kemarin 2021 memang, karena kondisinya sudah cukup sangat agak nyaman, aman. Kenapa? Sebab vaksinasi juga sudah cukup gencar dilakukan sebagai proteksi untuk masyarakat terhadap virus COVID-19. Sehingga memang sekalipun virus ini dia bermutasi, tetapi proteksi antibodi masyarakat dari vaksinasi itu sudah cukup memproteksi diri sebenarnya. Sehingga walaupun dengan varian baru Omicron, tetapi kasus ini tidak terlalu tinggi atau naik signifikan seperti 2021. Pada varian Delta itu kematian cukup tinggi tahun kemarin, kemudian peningkatan kasus juga cukup tinggi. Tapi kalau tahun ini, untuk saat ini saja sebenarnya kondisi yang dilaporkan dari provinsi kepada
kepada kita untuk penanggulangan kasus aktif di Provinsi Papua Barat. Kita ada di jumlah 31 kasus untuk Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk Kota Sorong ada 3 kasus. Artinya ada 3 orang yang terkonfirmasi positif di Kota Sorong saat ini. Berarti ini kasus baru lagi ya, Bu? Ya, ini kasus baru. Variannya kami belum tahu nih varian apa, apakah masih tetap varian Omicron, tetapi ini kasus baru yang memang saat ini ditemukan yang sudah agak landai ya, dalam situasi di mana sudah agak landai kasus, tiba-tiba kemudian ada peningkatan kasus. Karena memang dari Pusat Satgas Nasional dilaporkan bahwa 2 bulan terakhir ini kasus aktif COVID-19 naik. Mungkin karena memang sudah ada penerapan PPKM sudah dilonggarkan, kita tidak lagi menerapkan PPKM, pembatasan aktivitas masyarakat. Kemudian juga ya kita berupaya kembali pada kehidupan normal seperti itu. Tapi mungkin ya namanya virus kan masih tetap ada saja. Hanya saja ya memang karena kita hampir target vaksinasi itu sudah cukup bagus, sehingga masyarakat sudah terproteksi dengan baik. Oke, jadi kira-kira untuk vaksin sendiri yang sebagai salah satu pengurangan COVID itu kan sudah sampai booster ya, Bu? Iya, sudah vaksinasi. Itu kan ada saya dengar isu nih, kalau vaksin booster kadang-kadang justru dia lebih efeknya lebih sering sakit atau bagaimana. Itu kalau menurut Ibu, pendapat Ibu gimana? Sebenarnya tidak sih. Tidak. Sebenarnya tidak. Vaksinasi juga kemudian kan hanya dianjurkan sih sebanyak hanya dua tahapan vaksinasi, 2 dosis seperti itu. Kalau sekarang kita ada pada vaksin booster, itu hanya lebih untuk memperkuat antibodi kita saja. Sebenarnya seperti itu. Kalau sudah vaksin 2 kali sudah cukup sebenarnya. Tapi karena aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal, sehingga untuk memproteksi, vaksin itu kan sifatnya memproteksi sebenarnya kan virus yang sudah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga itu mengeluarkan antibodi kita untuk bisa melawan virus itu. Jadi dengan adanya booster kita berharap masyarakat juga antusias untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis 3 seperti itu. Karena itu juga menjadi salah satu persyaratan perjalanan ya, untuk pelaku perjalanan. Kalau sudah di booster ya tidak perlu lagi melakukan antigen, tidak perlu PCR. Tapi kalau masih pada vaksin dosis 2 ya maka harus tetap antigen 1 hari berlakunya dan PCR 3 hari. Ini kira-kira akan semakin meningkat lagi tidak seperti itu? Kita berharap sih tidak ya. Kita berharap tidak, karena kepatuhan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sampai sekarang kita lihat juga masih bagus. Laporannya masih bagus bahwa ada peningkatan jumlah vaksinasi, baik itu vaksin untuk usia anak 6 sampai 12 tahun, kemudian vaksinasi yang untuk dewasa itu juga mengalami peningkatan, lansia juga itu juga ada peningkatan. Kita berharap sih dengan vaksinasi seperti itu ada antibodi yang terbentuk dari masyarakat sehingga mengurangi dampak dari penyebaran COVID. Sehingga tidak ada penambahan kasus. Iya, janganlah apa ya. Tapi untuk sekarang ini belum ada warning dari pusat ya untuk masalah untuk COVID-19 belum ada. Belum ya? Belum ada. Pokoknya jangan sampai ada PPKM lagi. Kalau terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan dilaporkan dari masing-masing daerah, tentu akan ada tindakan yang akan disertai dengan legalisasi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian berjenjang ke daerah untuk kita lakukan, baik mungkin pembatasan aktivitas atau apa. Tentu itu berdasarkan laporan perkembangan kasus di setiap daerah. Seperti itu. Selain COVID-19, ada masalah penyakit lain atau apa yang sedang ditanggulangi oleh BPPI? Iya, kita sekarang ini juga sebenarnya lagi konsen juga untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku yang yang terjadi pada hewan ternak. Ya, itu juga sudah di warning dari pusat, khususnya dari BNPB untuk waspada terhadap penyakit mulut dan kuku, sebab memang virus ini kenanya ke binatang, ke sapi, kambing seperti itu. Tetapi dampaknya tentu bahwa kalau dagingnya akan berdampak sekali ke manusia sebagai yang mengkonsumsi daging tersebut, sehingga tentu ini menjadi perhatian
perhatian, karena kalau tidak diwaspadai ya artinya tidak ada tindak lanjut untuk kita waspada terhadap penyakit mulut dan kuku kepada ternak ini, tentu pasti kita manusia yang menerima dampak itu. Kira-kira sudah ada yang pernah terjadi? Untuk kasus di Kota Sorong memang sampai dengan saat ini belum ada laporan masuk, tetapi sudah beberapa kali dapat koordinasi. Kita berharap teman-teman di Dinas Pertanian, di karantina hewan itu semua saya pikir sudah cukup profesional dalam bekerja untuk melihat dengan baik kondisi-kondisi hewan ternak yang ada. Apalagi kita juga sudah mau masuk dalam persiapan Hari Raya Idul Adha ya. Nah, tentu ini menjadi perhatian sekali karena memang hewan kurban di sini ini kan sapi dan kambing yang memang sangat rentan untuk penyakit mulut dan kuku. Jadi kira-kira apa yang harus diwaspadai oleh pembeli? Ya, tentu sebelum itu kemudian ada di pasaran, tentu sudah pasti akan melalui tahapan pemeriksaan baik oleh dokter hewan misalnya atau dari karantina hewan. Iya, itu akan diperiksa sebelum kemudian sampai di pasar. Jadi tidak bebas? Iya, tentu tidak bebas. Oke. Dan masalah kita kembali bencana alam itu. Kira-kira nih, dengan cuaca yang kurang bagus nih sekarang, apalagi intensitas hujannya sangat tinggi ya akhir-akhir ini, itu kira-kira ada potensi bencana tidak sih? Sebenarnya memang kita sudah harus waspada sebab mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kita sudah ada dalam musim hujan. Ya. Pengalaman kita tahun 2020 itu terjadi bencana banjir dan longsor, dan itu mengakibatkan ada korban jiwa, ada meninggal, kemudian juga ada korban kerusakan bangunan akibat longsor. Jadi kalau potensi bencana jelas ada. Sorong ini punya 9 potensi bencana. Salah satu potensi bencananya itu adalah banjir. Selain potensi bencana lain misalnya seperti gempa bumi, tsunami, kemudian tanah longsor, kemudian juga bencana banjir bandang ya. Ada 9 potensi bencana di Kota Sorong. Tetapi bencana alam yang sering terjadi itu adalah bencana banjir, kemudian bencana tanah longsor, kemudian banjirop tadi air laut, sama gempa bumi. Itu yang memang harus kita waspadai. Nah, karena saat ini kita ada di musim penghujan, tentu kami menghimbau warga masyarakat untuk mereka yang berada di daerah-daerah rawan banjir dan rawan longsor untuk lebih waspada. Jadi kalau banjir dengan intensitas curah hujan cukup tinggi, intensitasnya tinggi, kemudian ada dilihat air pasang, pasang di laut, kemudian itu kan tentu tidak akan ada jalan keluar, kan pasti kita akan bertemu, dan bertemunya pasti di daerah cekungan, daerah-daerah yang memang rawan banjir, daerah-daerah rendah, kawasan rendah, itu mungkin sudah lebih waspada, mereka sudah harus lebih siap-siap. Sedangkan untuk mereka yang berada di tempat tinggal mereka berada di dekat daerah aliran sungai, kemudian di dekat perbukitan, itu juga waspada longsor. Kita break dulu sebentar ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut.